Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat selalu hadir dalam menuntut ilmu. Dan kita akan mempelajari tentang tren desain grafis dan perkembangannya, dan apa-apa saja pengertiannya, mengapa tren penting dipahami, tren desain grafis yang populer saat ini apa saja. Ini Ibu akan menjelaskan. Oke, yang pertama, pengertian tren grafis. Tren grafis adalah gaya atau arah visual yang sedang populer, digunakan secara luas oleh desainer di seluruh dunia pada teori tertentu. Dan tren ini muncul karena perkembangan teknologi, budaya, media sosial, dan kebutuhan industri kreatif. Itu adalah pengertian dari tren desain grafis. Yang selanjutnya juga ada, mengapa tren penting dipahami? Itu ada jawabannya. Yang pertama itu penting karena membantu desainer tetap relevan. Yang kedua, itu ada memberikan inspirasi untuk gaya baru. Dan yang ketiga itu menyesuaikan desain dengan kebutuhan pasar modern. Dan yang terakhir itu ada memudahkan menarik perhatian audiens karena tampilan visual mengikuti perkembangan zaman. Jadi, mengapa tren itu penting dipahami? Karena kita kalau membuat logo atau pameran kayak gitu, kita harus menentukan inspirasi gaya baru agar tampilan kita itu mudah dipahami orang dan mudah membuat orang tertarik seperti mengikuti perkembangan zaman. Itu adalah pentingnya memahami tren. Adapun selanjutnya, tren desain grafis yang populer saat ini. Ada yang pertama, minimalisme modern, yaitu menggunakan sedikit elemen, ruang kosong besar atau white space dan tipografi bersih. Fokus pada kejelasan dan kesederhanaan. Banyak dipakai di aplikasi website dan branding. Jadi minimalisme modern tadi itu sangat banyak dipakai di aplikasi, website, dan branding. Adapun yang kedua, warna neon dan gradient tajam. Itu menggabungkan warna gradasi yang cerah, populer untuk poster atau UI, promosi event musik, dan konten digital. Jadi neon dan gradien tajam itu digunakan untuk poster supaya bisa menggabungkan warna gradasi yang cerah. Adapun selanjutnya itu ada flat design 3.0, yaitu semi flat. Perpaduan desain flat plus bayangan lembut. Ini memiliki kedalaman namun tetap simpel. Banyak digunakan pada ikon dan aplikasi. Jadi flat design ini digunakan pada salah satu yaitu ikon dan aplikasi. Adapun selanjutnya, tipografi bold atau tipografi berani. Menggunakan huruf besar, tebal, dan mencolok. Ini dapat menarik perhatian dan memperkuat pesan utama. Jadi tipografi berani ini akan menjadi alat penarik perhatian untuk audiens. Adapun yang kelima, itu ada desain retro dan vintage, yaitu terinspirasi dari era 70-an sampai 90-an. Contohnya itu warna kusam, tekstur berpasir, dan elemen nostalgia. Ini populer untuk brand makanan dan merchandise. Adapun yang keenam itu ada doodle, ART, dan ilustrasi handmade.
itu dapat memberikan kesan hangat, personal, dan unik. Ini sering digunakan dalam kemasan produk dan desain edukasi. Jadi, ilustrasi handmade itu sering digunakan dalam kemasan produk dan desain edukasi. Adapun yang ketujuh itu ada desain berbantuan AI yang tren pada sekarang kan itu ada AI, yaitu menggunakan AI untuk ide makeup atau eksplorasi warna. Dapat mempercepat proses brainstorming dan prototyping. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi munculnya tren. Faktor yang mempengaruhi munculnya tren itu ada, yang pertama itu ada teknologi baru, semisal AR, AI, dan VR. Yang kedua itu ada perubahan gaya hidup masyarakat. Itu adalah contoh yang faktor mempengaruhi munculnya tren. Yang ketiga itu ada media sosial sebagai sumber viralitas desain. Yang keempat itu ada brand besar dunia yang mempengaruhi arah visual global. Dan yang kelima itu ada perkembangan perangkat lunak desain. Contohnya seperti apa? Yang pertama ada Adobe, Figma, dan Canva. Itu adalah faktor yang mempengaruhi munculnya tren. Itu ada 5. Selanjutnya, bagaimana desainer mengikuti tren yang bijak? Bagaimana? Yang pertama, gunakanlah tren sebagai inspirasi, bukan jiplakan. Desainer itu harus menggunakan dari akal pikirnya, jangan dari mencontoh dari punya orang lain. Itu tidak baik, tidak bagus. Yang kedua itu sesuaikan dengan identitas brand yang dikerjakan. Yang ketiga ada tidak memaksakan tren yang tidak cocok dengan tujuan desain. Yang keempat ada kombinasikan tren dengan gaya pribadi untuk menambah keunikan. Yang kelima itu update pengetahuan melalui Mihake, Dribbble, Pinterest, Instagram. Itu adalah bagaimana seorang desainer itu mengikuti tren dengan bijak. Jadi tadi ada 5. Itu adalah baik. Dan perlu kalian pahami, untuk menjadi seorang desainer itu harus benar-benar jujur dalam kita membuat brosur atau poster itu jangan jiplakan orang lain. Jujur untuk menggunakan template kita sendiri, tidak boleh tiruan. Kalau tiruan itu adalah melanggar. Selanjutnya, mungkin itu sudah cukup ya penjelasan kita hari ini tentang tren desain grafis modern dan perkembangannya. Itu tadi ada pengertiannya, mengapa tren penting dipahami, tren desain grafis yang populer saat ini apa. Itu kan tadi telah dijelaskan. Yang populer saat ini kan ada 7 faktor yang pengaruhi munculnya tren. Bagaimana desainer mengikuti tren dengan bijak. Itu mungkin hari ini sudah cukup ya dijelaskan. Mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan. Semoga materi kita hari ini dapat memberikan penjelasan untuk kalian dan bermanfaat bagi kalian untuk menata masa depan. Sebelum saya menutup materi kita hari ini, saya akan memberikan kesimpulan dalam materi kita hari ini, yaitu tren desain grafis itu adalah suatu hal yang penting
untuk dipahami oleh desainer modern. Namun, tren tidak boleh menggantikan kreativitas dan identitas desain. Seorang desainer profesional harus bisa menyeimbangkan tren dengan tujuan komunikasi visual yang jelas. Semoga ini dapat memahamkan kalian dalam materi kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari kebodohan kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.